Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnatul Ulia. Saya adalah salah satu kandidat pelamar guru SD di HSPG Homeschooling. Pada video kali ini, saya akan membuat sebuah video pembelajaran atau micro teaching yang dilaksanakan pada kelas 2 SD pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Saya akan melaksanakan micro teaching terhadap satu orang siswa yang bernama Anissa. Baiklah, saya akan memulai video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anissa. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya Nisa. Miss akan memimpin doa hari ini dan Nisa ikuti doa bersama Miss. Baiklah, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah Nisa, apakah Nisa sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran hari ini? Baik, jika sudah siap, silakan Nisa keluarkan buku tulis, buku pelajarannya, serta alat tulisnya. Oke, sebelum belajar kita tepuk semangat dulu ya Nisa, biar proses pembelajarannya Nisa lebih semangat lagi. Oke, tepuk semangatnya seperti yang sudah Miss ajarkan kemarin ya. Oke, 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Oke, karena Nisa sudah semangat, baiklah sekarang kita akan lanjut belajar. Nisa masih ingat nggak materi kita pada pembelajaran bahasa Indonesia di minggu kemarin? Ya benar, kita mempelajari tentang mengenal perasaan. Oke, hari ini kita akan lanjut materi lagi, yang mana tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Miss harapkan Nisa nantinya akan bisa mengenal berbagai macam perasaan yang ada di dalam diri kita. Nah, kenapa kita harus belajar hal ini? Agar nantinya kita bisa menunjukkan bagaimana emosi yang tepat terhadap suatu suasana. Nah, kita akan belajar materi terlebih dahulu. Apakah Nisa masih ingat apa itu perasaan? Nah, benar sekali. Perasaan adalah apa yang kita rasakan ketika dihadapkan pada suatu kondisi tertentu. Nah, perasaan apa saja yang pernah Nisa alami? Ya, benar, ada perasaan senang, kemudian ada perasaan sedih, ada perasaan marah, dan ada perasaan kesal. Nah, perasaan sedih itu biasanya kita alami ketika kita pada suatu kondisi yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Biasanya kita akan merasa sedih. Contohnya ketika pergi sekolah, ternyata sepatu kita tidak ketemu, maka kita akan merasa sedih. Kalau senang itu misalnya ketika Anissa diberi hadiah oleh orang tuanya, maka Nisa akan merasa senang. Kalau kesal, misalnya contohnya ketika Anissa diusili oleh teman. Nah, itu adalah beberapa contoh perasaan yang ada dan dapat kita rasakan. Sekarang Miss akan memberikan tugas kepada Nisa untuk menceritakan suatu kondisi perasaan yang pernah dialami di kehidupan sehari-hari. Contohnya, ini cerita Miss, misalnya waktu itu Miss pergi ke pasar, kemudian ketika hendak pergi Miss menitipkan barang bawaan kepada tukang parkir di pasar tersebut. Ternyata ketika Miss pulang dari pasar, orang tersebut tidak menjaga barangnya dengan baik, sehingga barang tersebut menjadi hilang. Jadi dalam
peristiwa tersebut, yang Miss rasakan adalah Miss merasa sedih dan kesal terhadap orang tersebut. Nah, tugas Nisa hari ini adalah membuat cerita serupa seperti yang Miss contohkan tadi, namun disesuaikan dengan apa yang pernah Nisa alami dalam kehidupan Nisa sehari-hari. Baiklah, untuk mengerjakan tugasnya Miss kasih waktu 10 menit. Nanti kalau Nisa ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan langsung kepada Miss. Baiklah, Nisa silahkan dikerjakan tugasnya. Baiklah Nisa, waktunya sudah habis. Apakah tugasnya sudah selesai? Oke, nanti Miss silakan dikumpulkan. Nanti Miss akan melihat bagaimana tulisan yang sudah Nisa buat. Kemudian nantinya akan Miss bantu untuk memperbaiki di mana bagian yang kurang benar. Baiklah Nisa, jadi kita hari ini sudah belajar tentang beberapa contoh perasaan yang ada di dalam diri kita. Misalnya ada rasa senang, rasa sedih, rasa apa lagi? Ya, rasa marah dan rasa kecewa. Nah, sekarang sebelum menutup pembelajarannya, Miss akan berikan evaluasi terhadap Nisa. Yang mana di sini Miss ada beberapa gambar ekspresi. Silakan Nisa lihat dulu. Nah, di sini ada 4 macam gambar ekspresi yang sudah Miss lihat. Ini yang pertama, lalu ini yang kedua, kemudian ini yang ketiga, dan ini yang keempat. Jadi nantinya Miss akan menyebutkan suatu kondisi dan Nisa memilih dari 4 gambar ini manakah yang menggambarkan kondisi tersebut. Nah, yang pertama soalnya adalah, Nisa siap untuk kuis, untuk evaluasinya? Oke. Nah, yang pertama soalnya adalah, simak ya. Pada suatu hari, Nisa pergi ke mall bersama orang tuanya. Nisa sangat senang karena dibelikan sebuah boneka yang besar oleh orang tuanya. Karena senang, Nisa tidak berhenti tertawa hari itu dan menceritakan peristiwa tersebut kepada teman Nisa dengan senang hati. Menurut Nisa, perasaan tersebut dapat digambarkan dengan gambar pada huruf yang mana? Oke, udah. Oke, kita lanjut ke soal kedua ya. Nah, soal kedua, pada suatu hari Miss Ulya kehilangan sendal ketika mengajar di kelas. Menurut Nisa, manakah gambar yang melambangkan perasaan yang dirasakan oleh Miss Ulya saat itu? Oke, soal ketiga ya. Soal ketiga, pada suatu hari Nisa bermain dengan seorang teman di rumah. Lalu, teman tersebut merebut mainan yang Nisa miliki, sehingga membuat Nisa menjadi marah. Menurut Nisa, manakah dari gambar berikut yang mewakili perasaan yang Nisa rasakan? Oke, demikianlah soal evaluasi untuk hari ini. Ada 3 soal ya. Nanti Nisa kumpulkan ke Miss untuk Miss koreksi. Nah, selanjutnya untuk pertemuan di minggu depan pada pembelajaran bahasa Indonesia, Miss akan meminta Nisa untuk membacakan hasil dari cerita yang sudah dibuat tadi ke depan. Jadi nanti Miss akan menilai bagaimana penampilan Nisa dalam membacakan cerita yang sudah dibuat. Itu adalah tugas kita untuk minggu depan. Nah, untuk hari ini sekian dulu pembelajaran kita. Apakah ada yang ingin Nisa tanyakan?
untuk tugas di rumah kita tidak ada, jadi Nisa cukup membaca ulang saja tulisan yang sudah dibuat tadi. Nanti Miss akan koreksi dulu dan kemudian berikan kepada Nisa untuk bisa Nisa tampilkan minggu depan. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ya. Oke, baiklah Nisa, demikianlah pembelajaran bahasa Indonesia kita hari ini dengan topik mengenal perasaan. Miss berharap Nisa mendapatkan pemahaman yang baik dalam pembelajaran hari ini. Untuk menutup pembelajaran, marilah kita bersyukur bersama. Bersyukur dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah Nisa, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Miss mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Miss akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.